Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam suasana yang baik pada siang hari ini dalam mata kuliah strategi pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Dalam kesempatan ini perkuliahan daring, saya sebagai dosen pengampu sangat berterima kasih kepada semua yang hadir karena berkenan untuk bisa berpartisipasi dalam perkuliahan walaupun dalam situasi secara daring ini. Semoga perkuliahan kali ini berjalan dengan baik, dengan maksimal dan mendapat hasil yang memuaskan. Amin. Perkuliahan kita seperti biasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengantar saya untuk menyampaikan tujuan perkuliahan, kemudian kedua pelaksanaan diskusi nanti yang dipimpin oleh moderator yang telah ditentukan sebelumnya tentunya. Kemudian yang ketiga ada refleksi ya dari kita dari dosen pengampu. Para mahasiswa semua yang hadir dalam perkuliahan secara daring ini pada pembahasan ketiga kali ini yakni diangkat dengan tema konsep landasan historis kurikulum. Supaya perkuliahan ini berjalan dengan baik dan berkah, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, tujuan perkuliahan kita pada hari ini adalah kita semua dapat mengidentifikasi konsep landasan historis kurikulum dengan subtujuan bahwa satu, mengidentifikasi pendidikan sebelum atau pra abad ke-20, kemudian pendidikan menjelang abad 20, kemudian pendidikan abad 20, dan juga kita buat kesimpulan. Baik, selanjutnya untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator dan presenter ambil atau melaksanakan diskusi pada hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak, baru masuk Ulun. Ya, oke. Ya. Sebentar Pak. Iya. Ulun ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amaba. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya juga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada hari ini. Untuk menghemat waktu, ulun langsung aja Pak lah. Kami kenalkan tim kami dulu. Ada Bapak Aminuddin, kemudian Bapak Trinor Budi, kemudian ada Bapak Fauzan Azima yang berhalangan hadir pada Zoom ini karena beliau sedang dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kemudian ada saya sendiri, Mutia Fitriani, dan dosen pengampu yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Suhaimi, MPD, dan Bapak Dr. Ngadimun, MM. Next. Ya. Kemudian yang akan saya sampaikan pada Zoom kali ini mata kuliah strategi pengembangan kurikulum dan pembelajaran, makalah kami membahas tentang landasan historis kurikulum. Next. Ya, untuk latar belakangnya sendiri,
Landasan historis kurikulum membicarakan proses bagaimana program pendidikan masa lalu itu tumbuh sampai saat ini dan masih berpengaruh pada kurikulum kita sekarang, khususnya di Indonesia, kurikulum 2013. Landasan historis kurikulum tentu saja memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kurikulum. Landasan historis pengembang kurikulum yang mana nantinya menghindari kesalahan yang pernah terjadi pada masa lampau atau masa lalu dan dapat memberi pemahaman tentang hal-hal yang baru dan apa yang harus diakomodasi dalam pengembangan kurikulum di masa sekarang. Nah, istilah kurikulum sering dimaknai dengan plan for learning atau rencana pendidikan. Nah, sebagai rencana pendidikan, kurikulum memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan, isi, dan proses pendidikan. Next, Pak. Oh ya, tadi cuman pengantar, sedangkan untuk latar belakang masalahnya di sini berkenaan dengan kurikulum 1947 sampai dengan sekarang, kurikulum 2013. Nah, transformasi terjadi, ada pengaruh dari perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Next, Pak. Nah, rumusan masalah yang ada pada makalah kami, ada 3 poin yang kami ambil. Yang pertama, bagaimana pendidikan pada pra-abad ke-21, kemudian bagaimana pendidikan menjelang abad ke-20, dan yang terakhir, bagaimana pendidikan abad ke-20. Oh, mungkin tadi ada kesalahan dalam penulisan PPT kami ya, untuk rumusan masalahnya tadi, bisa sebelumnya diulang, Pak? Nah, mungkin bagaimana pendidikan pra-abad ke-20 ya. Oke, lanjut, Pak. Nah, yang pertama manfaat penulisannya sama aja kayak rumusan masalahnya ya, untuk mengetahui pendidikan pra-abad ke-20 menjelang dan pendidikan abad ke-20. Next. Nah, kemudian untuk pembahasan ini akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Mungkin pembahasan yang pertama ini akan dibahas oleh Bapak Aminuddin dulu ya. Atau Bapak Trinor Budi. Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi bisa dikembalikan dulu ke latar belakang. Ya. Latar belakang di sini historis perkembangan kurikulum ya, dikatakan bahwa kurikulum kita itu dari 1949 sampai dengan kurikulum 2013 ya, saat ini berarti ada 10 perubahan kurikulum. Yang pertama di sini kurikulum 1947, pertama lahir pada masa kemerdekaan ya, memakai istilah bahasa Belanda di sini Leerplan yang artinya rencana pembelajaran. Nah, pada saat itu kurikulum pendidikan kita di Indonesia ini masih dipengaruhi oleh sistem kolonial dan juga Jepang ya pada saat itu. Boleh dikatakan juga sebagai pengganti sistem kolonial. Maksud dengan kurikulum 1947 ini. Karena pada saat itu suasana kehidupan bangsa kita masih dalam ini ya semangat juang, maka pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter rakyatnya. Nah, kemudian kurikulum yang kedua itu muncul
pada 1952. Di situ dinamakan kurikulumnya Rencana Pelajaran Terurai. Nah, kurikulum ini sudah mengarah kepada satu sistem pendidikan, Bapak Ibu. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran yang dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Ketiga, di sini ada kurikulum 1964. Nah, ciri kurikulum ini, pemerintah pada waktu itu mempunyai keinginan agar rakyat kita Indonesia memiliki pengetahuan akademik ya untuk pembekalan pada jenjang SD pada waktu itu. Yaitu diantaranya pengembangan moral, kecerdasan, keterampilan, dan juga jasmani termasuk di dalamnya. Yang keempat lanjut ya, di sini kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964 tadi, di mana kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi. Pada pelaksanaan itu kan masih ini ya, pelaksanaan UUD 1945 maksud saya. Nah, secara murni dan konsekuen di situ. Nah, kelahiran kurikulum 1968 ini bersifat politis pada waktu itu, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama itu. Nah, yang kelima di sini kurikulum 1975. Di sana kurikulum menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi di sana pengaruh konsep di bidang manajemen ya, manajemen yaitu MBO, manajemen by objektif. Itu yang kelima ya, kurikulum yang kelima. Yang keenam, kemudian kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini adalah kurikulum yang disempurnakan dari kurikulum 1975, Bapak Ibu. Kurikulum yang disempurnakan artinya. Nah, di sini 1994, kurikulum nomor 7 ya, 1994 dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984 lagi. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pembelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan pada waktu itu. Nah, itu Bapak Ibu merupakan historis perkembangan kurikulum kita. Dan juga di tahun 2004 itu muncul lagi kurikulum baru ya, yang kurikulum berbasis kompetensi KBK. Pada tahun 2006 di situ muncul lagi yang namanya KTSP, dan sampai sekarang ya kurikulum 2013. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa ke depan ini akan ada perubahan kurikulum lagi ya. Mohon maaf jika salah, mohon diinikan nanti, bahwa akan ada kurikulum yang namanya Merdeka Belajar. Jadi transformasi terjadinya perubahan kurikulum ini, Bapak Ibu, perubahannya itu didasari dengan berbagai macam ya faktor, diantaranya yaitu sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan efek diantaranya. Nah, kira-kira itu kembalikan kepada Ibu Mutia selaku moderator. Ya, siap Bapak. Next, karena sudah dibacakan tadi ya rumusan masalah dan manfaat. Ya, langsung ke pembahasan, dan saya persilakan kepada Bapak Rinor Budi. Baik, terima kasih Bu Mutia. Pertama,
dulu pendidikan pra abad ke-20. Pendidikan pada hakikatnya telah ada semenjak manusia ada. Pada masa prasejarah, orang tua mengajar anak-anak dengan tujuan yang relatif sama dengan masyarakat saat ini, yaitu untuk mewariskan atau mentransfer nilai-nilai budaya kepada generasi muda melalui pendidikan. Lalu pendidikan atau sekolah, menurut Wells dan Bondi, seringkali menjadi kendaraan bagi rekonstruksi sosial. Beberapa cuplikan sejarah pendidikan di masa pra-abad ke-20 adalah sebagai berikut. Pendidikan sejak masyarakat pra-literasi 700 sampai 5000 sebelum Masehi merupakan sejarah panjang. Sampai masa kini, ketika sejak itu manusia mengembangkan keterampilan hidup atau life skills seperti mencipta, mempertahankan, dan mentransfer kebudayaan. Pendidikan pra-abad ke-20 dapat dibagi lagi menjadi beberapa periode. Pertama, zaman purba, yaitu tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap nilai-nilai religi yang mereka yakini. Lalu kurikulum pendidikannya dapat dikatakan meliputi pengetahuan, sikap dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Lalu pendidikan keterampilan mencari nafkah bagi laki-laki dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakatnya. Yang kedua, zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Diselenggarakan di dalam keluarga dan di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Pendidikannya juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan, paguron, atau pesantren. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sanskerta, termasuk membaca dan menulis, huruf Pallawa, kesusastraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri atau ilmu berperang. Sesuai dengan jenis lembaga pendidikannya atau perguruan, maka metode atau cara-cara pendidikannya pun adalah sistem gurukula. Dalam sistem ini, murid tinggal bersama guru di rumah guru atau asrama. Murid mengabdi dan sekaligus belajar kepada guru. Yang ketiga, yaitu zaman kerajaan Islam. Tujuan pendidikannya diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat melalui iman, ilmu, dan amal. Selain berlangsung di dalam keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti di langgar-langgar, masjid, dan pesantren. Pendidikannya berisi tentang tauhid, pendidikan keimanan terhadap Allah, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Lalu kemudian pada zaman pengaruh Portugis. Pada awal abad ke-16, datanglah bangsa Portugis ke negeri kita. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, kedatangan mereka juga disertai oleh misionaris yang bertugas menyebarkan agama Katolik. Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Lalu berikutnya pendidikan zaman ini masuk ke pendidikan menjelang abad ke-20. Di sini pendidikannya adalah zaman Belanda. Pada zaman kolonial, Belanda secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional.
Ciri-ciri pendidikan zaman ini adalah minimnya partisipasi pendidikan bagi kalangan bumi putra atau pribumi, dan pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Baik, saya kembalikan ke Ibu Mutia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Aminuddin. Silakan Bapak. Next, lanjut ke C. Ya. Pendidikan abad ke-20 ya. Zaman pergerakan nasional. Faktor internal yang menimbulkan pergerakan kebangsaan nasional di sini antara lain yang pertama di sini penderitaan berbagai kondisi ya pada waktu itu mendirikan bangsa Indonesia. Nah, sehingga di sini menimbulkan rasa senasib sepenanggungan ya dari rakyat kita sebagai bangsa yang telah dijajah oleh kolonial pada waktu itu, sehingga muncul rasa kebangsaan nasionalisme ini. Yang kedua, kebesaran masa lampau, bangsa memperkuat rasa harga diri sebagai bangsa yang berdaulat merdeka. Oke, lanjut. Nah, ini ya tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian, kaum terpelajar di kalangan bangsa kita di sana terdorong ya itu pada waktu itu untuk berperan menjadi motor pergerakan, itu yang sangat penting. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Zaman pendudukan militerisme Jepang ya. Nah, implikasi kekuasaan pemerintah penduduk militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya pada waktu itu. Yang kedua, hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Yang ketiga, sistem pendidikan menjadi lebih merakyat ya tentunya pada waktu itu. Oke, lanjut. Pada periode ya 1945 sampai 1968 pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara ya. Sejak saat itu jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Kemudian sejak 1950 ya bangsa Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 4 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ya. Lanjut. Nah, pada era itu juga tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan warga-warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialisasi Indonesia adil, makmur, baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Nah, era PJP ya 1969 sampai 1993. Sejak zaman Orde Baru dan dalam era PJP, dasar pendidikan dikembalikan kepada Pancasila ya pada waktu itu. Nah, kemudian lanjut. Pendidikan nasional ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945 yang kemudian dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949. Ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Nah, pada era itu tujuan pendidikannya adalah untuk melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, ya, adil, makmur, baik spiritual, material, dan berjiwa Pancasila. Oke, baik. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Mutia. Ya, Bapak. Nah, baik, akan saya bacakan kesimpulan. Bentar, Pak. Iya. Masa-masa tersebut memiliki wawasan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Kemudian mereka sama-sama menginginkan pendidikan bertujuan mengembangkan individu peserta didik. Nah, dalam arti memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara alami dan demi kemajuan bangsa yang lebih baik. Sementara itu, pendidikan pada dasarnya hanya memberi bantuan dan layanan dengan menyiapkan segala sesuatunya. Nah, dengan demikian kami berharap hasil pendidikan dapat berupa ilmuwan, inovator, orang yang peduli dengan lingkungan, serta mampu memperbaikinya, dan meningkatkan peradaban manusia, bukan justru sebaliknya. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam presentasi yang kami bawakan. Untuk itu, Q&A atau pertanyaan dan jawaban mungkin akan dibacakan oleh kelompok 3B. Saya persilakan kepada moderator dari kelompok 3B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastanak, saya Pastanak. Yo, Boning. Sok Ibu Ning nih. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami ingin menyampaikan materi dari kelompok, yaitu landasan kurikulum. Yang anggota-anggotanya Ibu Mistia, Muhammad Nurhalis, Pak Kastalani, dan saya sendiri Setia Ningsih. Gimana suara saya? Apakah bisa didengar teman-teman? Bisa, Bu, bisa. Bu. Bisa, Bu. Jelas, Bu, jelas. Iya, Bu. Oke, lanjut, Pak. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Sri Rumanti. Silakan teman-teman, ada yang ingin membacakannya? Maaf. Terima kasih kepada Ibu. Ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan dari Ibu Sri Rumanti. Beliau mempertanyakan bagaimana perkembangan
kurikulum pada abad ke-20. Next, Pak Halis. Jawaban kami kemarin adalah kurikulum pada abad ke-20 dirancang untuk mendidik anak. Telah dilakukan berupa perubahan setiap saat. Sasarannya adalah agar kurikulum responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dengan dinamika yang tinggi sehingga relevansi kurikulum tetap terjaga sesuai tuntutan perkembangan, kemajuan dan tantangan masa depan yang cepat berubah ini. Berikutnya lagi. Pertanyaan dari Ibu Markia. Mengapa dalam sejarah pendidikan Mesir dan Cina kuno sangat berhasil? Kami coba menjawab. Nah, dari tahun 4000 sampai 3000 peradaban Mesir ditopang 3 hal utama: penggunaan mental, sistem tulisan, dan pemerintahan terorganisasi. Menurut Johnson pada tahun 1968 pada halaman 8, hampir seperdua dari 6000 tahun sejarah Mesir, pendidikan lebih fokus pada praktek daripada perkembangan berpikir kognitif abstrak. Sedangkan aspek afektif yang diajarkan melalui institusi agama dan keluarga. Kemudian timbul pendidikan bagi anak laki-laki yang diajarkan oleh bapaknya. Hal ini memungkinkan perkembangan program pendidikan yang lebih berorientasi vokasional dengan sistem magang yang diperkuat latihan di rumah. Fokus utamanya adalah pada pengajaran menulis hieroglifi yang didorong pemerintah berbasis dokumen oleh kelas penguasaan konservatif sebagai otoritas pendidikan yang tinggi. Demikianlah jawaban kelompok kami buat dari pertanyaan Ibu Sri Rumanti dan Ibu Markiah. Mudah-mudahan jawabannya sesuai dengan apa yang ditanyakan Ibu sekalian. Terima kasih. Kita lanjutkan, Bu. Silakan Ibu Mestiah melanjutkan. Ya, terima kasih. Ulun akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Ahmad Yanto. Pertanyaannya adalah, Leo Tolstoy dari Rusia mengenalkan pendidikan Pestalozzi. Jelaskan dan uraikan apa maksud dari pendidikan Pestalozzi tersebut. Lanjut Bapak, jawaban. Terima kasih. Jadi jawaban dari kelompok kami, Tolstoy mengembangkan sekolah dasar yang membebaskan anak-anak keluar masuk sekolah sesuai keinginan mereka, dan sekolah dijadikan sebagai tempat anak-anak bebas bermain dengan ide-ide, belajar diskusi atas bantuan guru dan orang dewasa di masyarakat. Kemudian Tolstoy juga telah melakukan eksperimen untuk mengantisipasi pendidikan progresif yang sangat liberal, dan ia mengajukan kurikulum sebagai yang terdapat dalam diri guru. Jadi guru harus seorang yang menguasai mata pelajaran yang diajarkan dan menguasai pula bagaimana mengajarkannya. Bukan saja secara intelektual, tetapi juga dengan nuansa kasih sayang kepada anak. Pertanyaan selanjutnya.
Kemudian pertanyaan yang keempat dari Bapak Tajudinur dari kelompok 10B. Jelaskan apa pendapat Dewi tentang sekolah dan masyarakat terkait tentang pendidikan. Menurut pendapat Dewi tentang sekolah dan masyarakat adalah menekankan perlunya pendidik menyadari bahwa pendidik harus melibatkan anak secara bermakna dalam kehidupan sosial, guru dan pengembang kurikulum dalam memulai pendidikan dari aspek psikologis anak, sehingga menghasilkan pengalaman yang berkembang melalui perkenalan anak atas pengetahuan yang relevan. Ide inilah yang membawa Dawei ke kesimpulan bahwa sekolah dan masyarakat tidak terpisah. Karena itu tujuan sekolah ialah untuk menyelesaikan masalah sosial agar terbentuk masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya Bapak Nurhalis, pada Bapak untuk membacakan pertanyaan. Terima kasih. Selanjutnya ya kami bacakan pertanyaan dari Bapak Alfianor dari kelompok 10B. Sebutkan salah satu peristiwa penting yang menandai Amerika Serikat menancapkan tonggak kelahiran kurikulum sebagai bidang studi. Ya, ini dari hasil jawaban kami. Menurut William Kilpatrick pada tahun 1925 menerbitkan buku Project Method yang dibaca luas seluruh dunia untuk mempromosikan ide filsafat kurikulum Dawei. Ternyata ide tentang perlunya keterlibatan siswa dalam perencanaan kurikulum berakar dari Kilpatrick dan Roth pada tahun 1930 yang mempromosikan penyusunan kurikulum terpusat pada siswa. Oleh karena itu, menurut Kilpatrick, guru dan siswa harus memiliki tujuan yang sama, berkisar pada situasi kehidupan yang vertikal, dan proyek harus berada dalam situasi sosial seperti sesuatu yang akan dihasilkan atau dikonsumsi, suatu masalah yang akan diselesaikan, atau suatu latihan yang akan dilaksanakan untuk dapat dikuasai anak. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Munirah, yaitu apa itu landasan historis kurikulum? Landasan, menurut jawaban kami, landasan historis pengembangan kurikulum mengacu pada berbagai pengalaman sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Pengajian tentang landasan historis akan memberikan pengalaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum, baik pada dimensi masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Selanjutnya,
Baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Dami Huda. Jelaskan kontribusi bangsa Arab pada pendidikan Barat. Dan kelompok kami menjawab, kontribusi terbesar bangsa Arab adalah pendidikan Barat ialah terjemahan dan pelestarian karya besar filsuf Yunani seperti Aristoteles, Lysistrata, Galen, dan Ptolemy atau Orstein. Dan Levin 2008-77. Pemikir Islam seperti Avicenna 980 sampai 1037 yang menerjemahkan filsuf Aristoteles yang sangat bermanfaat, dan Averroes 1126 sampai 1198, seorang ahli kedokteran, penterjemah dan komentator Aristoteles juga berpengaruh besar pada pendidikan Barat dan Eropa. Demikian Bapak Dami Huda. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Alimuddin, yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Jelaskan. Dan kelompok kami berusaha menjawab, kebudayaan Islam bersumber dari Nabi Muhammad SAW 569 sampai 632 Masehi sebagai Nabi Allah yang menjadi reformer dan proselytizer dan Nabi terakhir dan paling utama utusan Allah. Sumber utama ajaran agama Islam tertulis dan terpelihara dengan baik dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu sendiri menurut Abdurrahman An-Nahlawi 1989 mulai diturunkan dengan ayat pendidikan, dan di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang memerintahkan umat Islam agar mampu menggunakan akalnya atau berpikir, sehingga umat bisa mempelajari sebagai gejala alam raya hasil ciptaannya. Sejarah cukup banyak mencatat pakar dan pemikir Islam itu berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian Bapak Alimuddin dan teman-teman sekalian, jawaban dari kami. Kalau ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah, kami silakan kepada Bapak. Baik. Untuk apakah dikembalikan ke saya atau lanjut dulu? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita kembalikan kepada Bapak? Kita masukkan masukan dari Bapak. Oh gitu ya. Boleh kalau begitu, beberapa hal yang mau saya cermati ya dari pembicaraan kita tadi ada menyinggung tentang John Dewey tahun 1859. Jadi ini menjelang abad 20 juga sebenarnya ya. Jadi tadi proses atau sejarah daripada historis kurikulum itu diawali dari manusia ada atau zaman purba.
Di situ untuk menguasai alam dan untuk berburu ya, sampai pada masa Mesir kuno, bahwa di situ pada dasarnya sampai pada Romawi kuno juga bahwa menyebutkan bahwa kurikulum itu arahnya kepada praktek untuk bisa menguasai alam ini, bisa mengelola alam. Kemudian yang mulai modern pada tahun 1859 menjelang abad 2000, menjabat abad 20, baru terarah menjadi kurikulum modern, di mana di situ tadi disebutkan ada tokoh yang namanya Dewey ya, John Dewey, nama beliau ini. Beliau mengatakan 3 hal yang paling terkenal tuh, yang terngiang-ngiang di telinga guru dan kita semua. Ada istilah apa? Learning by doing. Learning by doing. Belajar itu bisa bermakna. Belajar bermakna itu bagaimana? Yaitu learning by doing. Kalau tadi disebutkan dengan proses atau pembelajaran bermakna. Maksudnya bermakna bahwa apa yang didapat anak itu dia menjadi terampil. Untuk bisa terampil, maka dia harus menggunakan indera. Tidak cukup melihat, tidak cukup mendengar, tapi dia harus bisa melakukannya. Nah, hal ini memang penting ya. Kita merasakan yang saat ini yang berpengaruh dari karya Dewey ini sampai terasa saat ini, dan itu yang diangkat oleh pemerintah, yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi jaminan bahwa pembelajaran bermakna itu apabila anak itu betul-betul mengalami pembelajaran, yaitu melakukan. Jadi selain mendengar, melihat, kemudian melakukan atau ikut mempraktekkannya. Makanya kata saya kemarin, kemudian yang ketiga memang ada disebut Dewey juga, pembelajaran itu partisipasi. Artinya tidak cukup guru saja, tapi seluruh daripada anggota indera daripada anak itu harus dilibatkan. Makanya harus pendidikan partisipasi. Saya ulang, pertama pendapat Dewey itu yang terkena adalah learning by doing, karena pembelajaran bermakna. Kemudian kedua, pendidikan terpusat pada anak, yang saat ini masih belum maksimal atau belum mencapai kesempurnaan pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan itu adalah hasil partisipasi antara guru dan siswa. Artinya siswa tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh berpangku tangan apalagi mengantuk ya. Jadi dalam pembelajaran itu betul-betul dia fokus dan totalitas untuk ikut berpartisipasi terhadap pembelajaran yang berlangsung. Nah, ini padahal pendapat Dewey itu tahun 1859, kemudian dia meninggal 1952. Berarti umur beliau ini hampir 100 tahun. Karena lahir 1859, kemudian beliau wafat 1952. Jadi ada selisih berapa tahun itu? 7 tahun. Jadi umur beliau adalah 93 tahun. Cukup tua dan cukup lama beliau hidup dibandingkan dengan orang-orang masa saat ini. Jadi tokoh-tokoh pendidikan masa itu memang dimulai dari masa setelah, kan ceritanya tadi pada masa Islam ya, kemudian itu terjadi perang salib ya,
kemudian beberapa karya Islam menerjemahkan karya daripada Aristoteles, Socrates, dan tokoh-tokoh pada zaman itu hilang, seluruhnya dibuang ke lautan. Tapi beberapa Terbakar, Pak. cendekiawan ya terbakar, kemudian tapi beberapa cendekiawan masih ada, maka beliau berusaha menulis lagi dengan beberapa karya seadanya. Namun berusaha juga menghimpun karya-karya itu, lalu boleh dikatakan yang saya uraikan tadi adalah proses ataupun kurikulum modern yang telah dialami. Jadi masa itu ada seorang yang bernama John Amos Comenius ya. Ini sebelum lahirnya John Dewey tahun 1592. Kalau Islam tadi tahun 500-an. Berarti ini 1000 tahun setelahnya baru baru lahir pendidikan yang betul-betul modern sifatnya. Bahkan sampai menjadi grand teori dari kurikulum saat ini. Jadi John Amos Comenius ini menyebutkan bahwa pendidikan harus dimulai dari sejak dini. Paham ya, berarti hari ini orang memahami lalu ada muncul pendidikan anak usia dini. Pendidikan memperhatikan aspek kematangan. Nah, cocok kan? Jadi pendidikan harus memperhatikan karakteristik anak, jadi kematangan. Pembelajaran terbaik terjadi ketika panca indera harus dilibatkan. Nah, betul ya. Jadi ini bahwa pendidikan harus melibatkan seluruh panca indera. Kemudian pembelajaran itu menggunakan buku bergambar. Nah, ini jadi problem ya. Jadi hal yang penting saat ini. Kalau dulu orang membayangkan bahwa media yang paling menarik itu adalah buku yang bergambar. Buku yang bergambar itu membuat seorang anak atau seorang yang membaca buku tersebut tidak mengantuk. Artinya saat ini muncul lagi istilah video pembelajaran. Itu dalam artian memodifikasi istilah buku bergambar. Jadi pada itu sudah sama prinsipnya dengan masa saat ini. Jadi kurikulum modern itu diawali tahun 1800-an. Mulai 1500-an sudah mulai jadi pendidikan modern. Maksud saya itu adalah beberapa teori yang telah ditulis oleh para ahli dan masih bertahan sampai saat ini. Ya. Tapi kalau tadi landasan historisnya boleh dimulai dari masa Mesir dan Cina kuno ya. Di situ orang belajar menulis dan mengenal huruf. Tentu saja hurufnya huruf Mesir dan huruf Cina masa lalu, yaitu yang dikenal dengan hieroglif. Ya, Hieroglif. Ya, itu adalah bentuk daripada tulisan Mesir kuno. Nah, itu juga matematika waktu itu sudah dimulai mengenal hitungan dan mengenal jumlah beserta pengurangan. Tentu saja dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudian masa Yunani kuno. Ini lebih ke depannya itu sekitar 479. Ini ke belakang lagi ya sebelum masih betul ya. Ini pada itu lahirlah tokoh-tokoh yang terkenal ya, yaitu Aristoteles, Socrates yang menyebutkan bahwa bumi ini tidak seperti papan datar, tetapi bundar. Yaitu
dia mempertahankan di dalam pidato dan orasinya sampai kata-kata ini bertentangan dengan apa yang dianut oleh raja masa itu, lalu beliau dipenjara dan dipenggal kepala lantaran mempertahankan bahwa bumi itu adalah bundar. Kemudian ada juga yang Aristoteles menyebutkan bahwa segala sesuatu dalam pemerintahan ini memang waktu itu pendidikan itu sifatnya mengkritik dan mengkritik pemerintah yang berlaku. Aristoteles adalah tokoh filsafat sekaligus pemikir masa itu yang banyak membaca daripada fenomena alam. Kemudian dengan beberapa tahun berikutnya ada Archimedes dan sebagainya. Kemudian ada teori tentang relativitas gaya gravitasi. Berikutnya masa yang kita boleh tadi sebutkan ini ada inquiry penguatan kebaikan, memicu inquiry. Jadi penemuan itu memang masa lalu ya, metode pembelajaran penemuan itu telah dikenalkan pada tahun 470-an oleh Socrates. Di sini ada juga Plato, murid daripada Socrates dalam sekolahnya yang mengembangkan formulasi klasik filsafat. Jadi filsafat pada dasarnya usaha untuk berpikir yang lebih mendalam tentang sesuatu yang terjadi dalam fenomena alam ini. Jadi sampai muncul ada beberapa teori yang didapatkan oleh masa Socrates ini. Dia adalah yang metode question and metode bertanya, metode Socrates method of question. Nah itu istilahnya metode bertanya dalam dan diskusi ditemukan oleh Socrates. Kemudian oleh muridnya dilanjutkan pendidikan sekolahnya itu yang tadinya di rumah itu dilanjutkan oleh Plato. Plato itu adalah murid daripada Socrates. Socrates kan tadi dipenggal kepalanya lalu dilanjutkan oleh Plato. Filsafat tradisional namanya. Jadi Latin Neolith dalam bentuknya sebenarnya karena pengetahuan sebenarnya adalah true Neolith, bersifat intelektual dan realistis. Pendidikan Romawi kuno. Kemudian anak pada masa 6 sampai 12 tahun itu masa bermain katanya di situ. Jadi play school. Kalau saat ini yang namanya masa bermain atau sekolah bermain itu umur 0 sampai 6 tahun. Tapi pada itu yang diajarkan adalah membaca, menulis, aritmatika, dan moral ya. Jadi memang kalau begitu mata pelajaran itu 3 saja ya, 3. Jadi kita membaca, menulis itu adalah bahasa, kemudian aritmatika yaitu berhitung, dan ketatanegaraan atau moral. Jadi 3 aja mata pelajarannya. Sampai saat ini kalau di sana atau di luar kan, di luar negeri maksud saya, itu mengenal 4 sampai 6 mata pelajaran saja untuk tingkat anak umur 6 sampai 12 tahun atau anak SD. Tapi di sana berbicara juga tentang sejarah dan geografi, metodologi, dan etika. Ya, ini seluruhnya masuk ke dalam moral. Sejarah masuk dalam lingkup moral, geografi itu moral juga karena kaitannya dengan gejala alam. Kemudian mitologi itu adalah mitos ya, mitos yang mendukung daripada moral dan etika sekaligus.
Di lain pihak, setelah beberapa tahun kemudian, setelah anak berumur 16 tahun, maka dia belajar tentang ilmu hukum dan administrasi publik atau administrasi negara melalui sekolah yang retorika dan mempelajari grammar, ya, itu lebih tinggi yang disebut dengan sastra. Nah, ini sudah di zaman Romawi. Jadi kalau begitu di zaman Romawi ini sudah dilahirkan beberapa ide dan persis sama dengan saat ini ada istilah aritmatika, geometri, astronomi, dan musik, ya. Jadi itu sudah sangat variasi dari semua kurikulum yang ada. Mungkin itu tambahan saya. Saya ingin menggarisbawahi, ya, memang ilmu pengetahuan itu pesat atau kurikulum itu pesat pada pra abad 20. Jadi mendekati abad 20. Di mana di situ beberapa tokoh yang dikenal, boleh saya ulang. Memang didominasi, ini tokohnya di barat. Karena setelah Islam itu lalu munculnya ilmu pengetahuan itu berkembang di negara barat atau di wilayah belahan bumi di Eropa. Nah, waktu itu kebanyakannya memang seorang guru atau seorang pembuat yang terlibat dalam pembuatan kurikulum itu adalah seorang rohaniawan. Misalnya itu adalah Martin Luther. Dia seorang gereja, ya, seorang pendeta. Apa kata Martin Luther? Sekolah merupakan tempat untuk belajar. Jadi ada sekolah adalah tempat untuk belajar. Beliau lahir tahun 1483. Mengembangkan kemampuan akademik, estetika, proses tubuh kembang anak. Keluarga merupakan pihak yang paling penting sebelum anak itu masuk ke sekolah. Dan sekolah mengajarkan moral dan agama. Jadi betul saja karena latar belakang beliau adalah seorang pendeta. Kemudian yang terkenal, ya, boleh kita hari ini yang terkenal ada Jean Piaget, ya. Jean Piaget ini juga hidup tahun 1896 sampai 1980. Jadi kita kalau yang lahir pada tahun 1980-an, ini maka Jean Piaget itu meninggalnya tahun 1980. Ini sudah masa di mana kita sudah merdeka, ya. Tapi umur beliau sekitar mendekati 100 tahun juga, karena lahir 1896, kemudian meninggalnya 1980. Kalau begitu ada selisih tahun ada 16, ya. 16 berarti umur beliau adalah 84. Anak mengembangkan kecerdasan melalui pengalaman langsung. Nah, betul, memang mendukung beberapa pendapat sebelumnya. Jadi anak itu bisa cerdas melalui pengalaman langsung. Makanya kalau orang masa lalu, ya, banyak praktek. Maksudnya karena memang pelajarannya pelajaran keterampilan. Ya, pelajaran keterampilan. Misalnya belajar seni langsung menyanyi. Jadi sedikit kata-katanya saja bahwa pelajaran itu ada teori. Tapi berdasarnya banyak mempraktekkan. Anak usia dini harus sesuai dengan tahap perkembangan kognitif. Nah, jadi diingatkan sudah pada masa lalu dan masa saat ini bahwa belajar itu harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif seorang anak. Jadi tidak boleh kita mungkin sangat berbangga, ya, kalau ada seorang anak yang sangat pintar sekali
padahal anak itu masih muda. Nah, ini kalau pendapat para psikologi dan ahli pendidikan, tidak selamanya kalau memang prosesnya alamiah itu ada kelebihan, tapi kalau prosesnya dilakukan dengan metode belajar yang hebat, maka dia menciptakan anak itu bisa menjadi cemerlang atau pada umur muda ya, umur muda katakan dia 9 tahun sudah hafal dengan beberapa perkalian dan bisa mengoperasikan seperti otak kalkulator dan sebagainya. Itu dalam hal masa muda boleh mencengangkan dan itu menjadi ajaib. Tapi kalau intervensinya kita paksakan kepada seorang anak, itu sangat tidak sesuai dengan prinsip pendidikan. Jadi prinsip pendidikan itu harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Tidak mungkin seseorang yang bisa secerdas itu kalau dilakukan dengan metode yang benar. Berarti itu memang keistimewaan ya. Keistimewaan 1000 daripada 1 dari 1000. Tapi itu boleh dikatakan potensi itu apakah bertahan, apakah kita dapat buktikan dia bertahan sampai dia dewasa. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh ahli pendidikan dalam kurikulum ini. Kalau anak itu dipaksakan, maka mendapatkan hasil yang cemerlang, tapi bisa tidak bertahan sampai dia masa tuanya. Belajar merupakan proses penyelidikan penemuan spontan yang berasal dari anak diri anak. Jadi kalau belajar itu konstruktivis itu hanya bisa berdasarkan kesadaran dalam diri anak. Jadi kalau kita itu mau belajar dan kurikulum ini menganut konstruktivis itu, orang dengan orang yang lain itu berbeda. Jadi jangan nanti dulu pernah guru bahasa Inggris cerita waktu ditanya, waktu kita tanya jawab, bagaimana supaya anak itu bisa berbahasa Inggris dengan cepat. Lalu kata saya ya, setahu saya, bahwa anak itu kalau bisa berbahasa Inggris dengan cepat itu, pasti dia harus banyak-banyak mengucapkan bendaharawan kata atau kata saja banyak-banyak kata yang harus dihafal. Lalu kata si guru bahasa Inggris tadi, tidak Pak, ada anak yang sebenarnya tidak harus menghafal, tapi apabila menemukan suatu yang ada dilihatnya, dia harus menyebutkan. Jadi dia begini, kalau dia menemukan buah atau apa, sebutlah barang itu, sebutlah buah itu. Kalau dia menemukan benda, dia harus sebut benda itu. Tentu saja anak ini harus memegang kamus, karena bisa membuka karena dia belum mengenal kalimatnya. Nah itu, tapi ada juga guru yang lain menyebutkan, itu Pak tidak berarti kalau tidak membaca struktur. Jadi kita harus membaca struktur dulu. Kalau is itu dalam continuous tense itu harus ada, continuous tense itu harus ada I, kemudian yang tunggal ya. I, kemudian I am, kemudian I am is begitu. Kemudian she, s, kemudian s. Jadi pada dasarnya itu adalah struktur katanya harus dihafal. Jadi ketiga guru bahasa Inggris ini menyebutkan cara menguasai bahasa Inggris itu berbeda masing-masing orang, masing-masing anak. Oh ternyata anaknya masing-masing pintar ketiga-tiganya, berarti memang karakteristik anak itu berbeda, atau itu yang disebut dengan konstruktivis dalam yang disebut dengan ahli tersebut ya, oleh Jet Piaget menyebutkan bahwa seorang anak itu berbeda cara belajarnya. Pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan anak.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan daripada makalah yang dibuat. Bagaimana kabarnya tentang atau pendapat daripada kelompok kelas A? Boleh kalau ada yang tidak ataupun diperdebatkan dari pertanyaan dan jawaban oleh kelas B, ya. Silahkan kelas A. Atau saya kembalikan ke moderator dulu. Silahkan. Terima kasih kepada Bapak Dosen Suhaimi yang memberikan penjelasan dengan panjang lebar dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan mungkin kita cukupkan Kak ya. Mungkin sampai di sini penyampaian pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami, dan akan saya kembalikan ke kelompok ke kelas A. Mungkin ada yang disampaikan, dan kami dari kelas B, dari kelompok 3 khususnya, kalau ada kekurangan dalam penyampaian ataupun menjawab pertanyaan dari rekan-rekan tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mutia. Mutia tadi kan pembawa acaranya. Mutia. Lagi tadi ada. Kelas A, halo. Kelas A kan belum menyampaikan PowerPoint-nya belum disampaikan. Jadi kita belum bisa mengontrol apakah sudah disampaikan sampai pada kesimpulan. Ini ya, silahkan. Oke, terima kasih Pak. Ini tadi disampaikan Ibu Mutia sebelumnya Pak. Tapi tidak Pak, kami sampaikan kembali kesimpulan dari pekerjaan yang kami kerjakan. Baik, dari rangkaian sejarah yang menjadi landasan historis pendidikan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa masa-masa tersebut memiliki wawasan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Mereka sama-sama menginginkan pendidikan yang bertujuan mengembangkan individu peserta didik. Dalam arti memberi kesempatan pada mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara alami dan demi kemajuan bangsa yang lebih baik. Sementara itu, pendidikan pada dasarnya hanya memberi bantuan dan layanan dengan menyiapkan segala sesuatunya. Dengan demikian, kami berharap hasil pendidikan dapat berupa ilmuwan, inovator, orang yang peduli dengan lingkungan, serta mampu memperbaikinya dan meningkatkan peradaban manusia, bukan justru sebaliknya. Baik, itu dari kami, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin sampai di sini ya, ditutup perjumpaan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ibu Sri Nurbaiti ada?